Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya. Hari ini kita akan memulai hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami mohon tuntunan Tuhan senantiasa memberkati kami, sehingga di dalam setiap hari-hari kami beroleh kebaikan Tuhan, kami boleh merasakan berkat Tuhan dalam hidup kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan kepada kita sekalian, demikian firman Tuhan. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, memulai renungan kita hari ini, saya ingin bertanya kepada kita sekalian. Pernahkah kita bertanya dalam hidup kita atau dalam diri kita, mengapa kita perlu memberikan persembahan kepada Tuhan? Bukankah Tuhan adalah pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk apa yang kita miliki saat ini? Lalu, bagaimana sikap kita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari kitab Mazmur 54 ayat 8. Apa yang menjadi alasan kita dan bagaimana sikap kita di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita di pagi hari ini dimulai dengan sebuah pernyataan penting dalam kitab Mazmur. Dikatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Kata rela menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti bersedia dengan ikhlas. Kata ini juga dapat diartikan sebagai sikap yang penuh keikhlasan di dalam melakukan sesuatu, atau sebuah sikap yang tidak mengharapkan imbalan apapun atas jasa yang dia lakukan. Jadi melalui kalimat ini kita bisa melihat bahwa pemazmur menunjukkan sikap yang rela dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Pemazmur memberikan persembahan dengan sikap yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dan ini dilakukannya atas dasar keyakinan serta kepatuhan yang mendalam terhadap Tuhan. Lalu, apa alasan pemazmur memberikan persembahan kepada Tuhan? Ayat ini dengan jelas mengungkapkan alasan mengapa pemazmur memberikan persembahan kepada Tuhan. Dikatakan bahwa nama baik Tuhanlah yang membuatnya memberikan persembahan dengan kerendahan hati. Ini menyangkut pengalaman-pengalaman yang dirasakan pemazmur saat dia dekat dengan Tuhan. Misalnya dalam menjalani hidup,
Pemazmur tidak selalu berhadapan dengan hal-hal yang baik. Sangat mungkin pemazmur juga berhadapan dengan hal-hal yang buruk di dalam hidupnya. Namun di setiap keadaan apapun, apakah itu keadaan yang baik ataupun keadaan yang buruk sekalipun, ternyata pemazmur melihat ada campur tangan Tuhan dan ada penyertaan Tuhan senantiasa menemani kehidupannya. Dan inilah yang membentuk cara pandang pemazmur yang positif terhadap Tuhan. Katanya dikatakan dalam ayat ini, dengan ketulusan dia rela memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu pertanyaan yang kemudian adalah, bagaimana dengan kehidupan kita? Seberapa banyak penyertaan Tuhan yang kita alami di dalam hidup kita? Seberapa besar kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita? Pernahkah kita menghitung kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan? Pernahkah kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan hari demi hari? Jika sudah, bagaimana respon kita sebagai umatnya di dalam menikmati kebaikannya? Sudahkah kita memberikan persembahan yang terbaik dengan penuh keikhlasan kepada Tuhan? Sudahkah keikhlasan menjadi respon kita sebagai sikap atas kebaikannya? Untuk itu, sebelum kita melangkah dan memulai hari kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak saudara sekalian untuk merenungkan firman yang kita dengarkan hari ini. Mari kita belajar dari kehidupan iman pemazmur di dalam hidupnya. Mari kita menghitung setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan demikian, kita diberikan hikmat untuk memberikan persembahan yang terbaik dengan sikap yang ikhlas kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memberikan hikmat di dalam kita menghitung dan menikmati kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang kudus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan mengajarkan kami bagaimana kami menghitung kebaikan Tuhan, bagaimana kami menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga melaluinya kami boleh merasakan sukacita dan kami boleh merespon kebaikan Tuhan itu dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari Tuhan, ajar kami untuk senantiasa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar melaluinya Tuhan dapat dipermuliakan. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang hari ini dapat mendengarkan firman-Mu. Berkati dia di dalam menjalankan aktivitasnya. Berkati dia di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dan berkati dia di dalam pekerjaannya. Kami juga berdoa kepada anak-anak-Mu di dalam setiap pergumulannya. Tuhan hadir dalam kehidupannya. Bapa, terkhusus kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Jemaat Cibubur. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Jemaat Cibubur. Tuhan memberkati pelayan, pendeta, penatua, diaken, dan juga seluruh jemaat di dalamnya. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Bapa, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita bersatu dalam doa, mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.